Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Babysitter Must Die. Film ini dirilis pada tahun 2020 dengan genre film horor dan berdurasi selama 75 menit. Ini adalah film indie, berkisah mengenai seorang babysitter yang berusaha keras untuk menyelamatkan keluarga majikannya yang diserang secara tiba-tiba oleh 3 orang yang memakai tempelan di kepala. Mereka adalah keluarga Rick Castillo. Dapatkah seorang pengasuh menyelamatkan keluarga majikannya? Apa yang sebenarnya diincar sekelompok orang jahat itu? Saksikan alur cerita lengkapnya. Sophia, yaitu seorang anak yang dititipkan kepada babysitter yang bersama Josie Jane. Suatu ketika mereka bermain petak umpet. Josie mencarinya ke setiap sudut rumah, namun Sophia tidak dapat ditemukan. Jessie mencurigai lantai atas, di mana tempat tersebut merupakan tempat terlarang untuk bersembunyi. Benar saja, ia menemukan Sophia yang bersembunyi di dalam lemari. Sophia meminta melanjutkan permainan sekali lagi, namun tiba-tiba orang tua beserta kedua kakaknya pulang lebih awal karena pesta yang mereka datangi dianggap tidak menyenangkan. Mereka sedang menunggu kedatangan pengantar pizza sembari melakukan kesibukan masing-masing seperti Josie dan Sophia yang kembali bermain petak umpet. Tidak lama kemudian, pintu rumah pun diketok. Mereka kira itu adalah pengantar pizza, namun ketika Rick Castillo membuka pintu, ia malah ditembak oleh seorang pria berjenggot panjang. Satu persatu kelompoknya itu memasuki rumah dan menembak kedua kakak Sophia. Orang-orang itu muncul dengan tempelan yang unik pada bagian kepala mereka. Josie menyaksikan semua kejadian ini dari bawah meja tempat ia bersembunyi. Mereka tidak mengetahui keberadaan Josie di rumah itu. Rick Castillo menawarkan mereka uang agar keluarganya dibebaskan, namun mereka menolak dan mematahkan jari-jarinya. Jika bukan uang yang mereka incar, lalu apa? Josie secara diam-diam berhasil keluar dari rumah tersebut tanpa ketahuan. Setelah berhasil keluar, ia memanjat pohon untuk masuk ke dalam rumah lewat atas. Sekelompok orang-orang tersebut ternyata mencari kotak yang sepertinya ada kaitannya dengan penghuni rumah sebelumnya ini. Mereka menghancurkan dinding serta lantai rumah ini untuk mencari petunjuk di mana keberadaan kotak yang mereka cari. Mereka juga mencari topeng hitam yang digunakan untuk mengambil darah para musuh. Mereka menganggap dunia harus berjalan sesuai dengan apa yang telah mereka atur. Sepertinya mereka berasal dari aliran sesat yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka mengincar darah keluarga ini untuk tumpah dari topeng hitam. Di tengah aksi mereka itu, datanglah si pengantar pizza yang dipesan pemilik rumah tadi. Karena ngefans dengan Rick Castillo, si pengantar pizza tadi sampai memoto rumah itu dan kebetulan terlihat Josie yang sedang melambaikan tangan dari dalam jendela. Si pengantar pizza pun mulai curiga dengan dua orang ini lalu melarikan diri namun kakinya tertembak. Sembari terus melarikan diri, lehernya pun terpenggal oleh pisau si gendut berbaju hitam. Si gendut ini mengambil handphonenya untuk melihat foto rumah tadi, lalu terlihatlah si Josie. Ia tampak sangat marah. Di sisi lain Josie sedang sibuk mencari cara untuk membebaskan keluarga ini. Namun sayangnya ia tertangkap oleh sekelompok orang-orang itu. Ia diikat, tetapi tiba-tiba kakak Sophia yang tadinya ditembak kini sadar sebentar dan membantunya untuk melepaskan ikatannya. Ia pun terlepas, kemudian menyusun strategi agar dapat mengalahkan sekelompok orang jahat ini. Josie berhasil mengalahkan salah satu dari kelompok orang jahat ini dengan menjatuhkannya dari lantai atas hingga ke bawah. Perlahan ia berhasil mengelabui satu persatu dari mereka. Mereka telah menemukan kotak serta topeng yang mereka cari. Saat ini topeng tersebut berada bersama Josie. Josie bersembunyi di dalam lemari lantai atas. Ia membaca mantra, kemudian tiba-tiba berada di luar lemari tersebut. Sophia sedang dalam bahaya untuk dibunuh. Josie berhasil menyelamatkan anak itu. Babysitter itu berhasil menyelamatkan keluarga ini. Tamat. Meski hanya seorang pengasuh,
Tetapi Josie memiliki hati yang baik untuk bertekad untuk menyelamatkan keluarga majikannya. Sebenarnya siapa sekelompok orang jahat itu? Bagaimana bisa mereka mencari kotak di dalam rumah orang lain? Tapi untuk trailer film ini cukup menegangkan. Oke guys, kalau kalian suka dari alur cerita film ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycat.